Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonda Ferdi dengan NIM 2411024. Nah, saya dari kelas PAI 4A. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mengenai yaitu akad. Ya, yang pertama ialah tinjauan umum dari akad itu tersendiri. Akad merupakan bagian penting dalam muamalah atau hubungan antara manusia dan bidang ekonomi. Nah, akad biasanya digunakan sebagai dasar hukum dalam transaksi agar kegiatan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan kerjasama menjadi sah dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya yaitu definisi dari akad ini ialah akad adalah perjanjian atau kesepakatan dari dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari akad ini, di antara lain ialah yang pertama yaitu suka sama suka, yang kedua kejujuran dan keterbukaan, yang ketiga tidak mengandung riba, yang keempat keadilan, yang kelima adalah amanah. Nah, syarat-syarat dari akad ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pihak yang berakad harus berakal dan baligh. Yang kedua ialah ada 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 kerelaan dan tanpa paksaan. Yang ketiga yaitu objeknya harus jelas dan halal. Yang keempat ialah akad tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Nah, di sini dalam sebuah akad ini juga juga memiliki beberapa rukun. Yang pertama akidain, yaitu pihak yang berakal. Yang kedua yaitu makut alai, yaitu objek atau objek akad, yaitu objek yang seperti barang ataupun jasa. Nah, yang ketiga yaitu sikhat atau ijab dan kabul atau ucapan serah terima. Nah, terus selanjutnya ialah dalam sebuah akad ini, akad juga terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kerjasama, bagi hasil, titipan. Nah, untuk biasanya akad ini juga biasanya bisa berakhir apabila waktu akadnya sudah habis, tujuan akadnya sudah tercapai, salah satu dari pihak keluarga ataupun dari pihak yang berakad meninggal dunia, dan salah satu pihak membatalkan dengan persetujuan, dan barang yang dipinjamkan atau yang diakadkan itu rusak ataupun hilang. Nah, hal-hal yang membatalkan akad. Nah, akad ini juga bisa dibatalkan. Akad akan batal jika yang pertama yaitu tidak memenuhi hukum dan syariat. Yang kedua ada unsur penipuan. Yang ketiga ada unsur paksaan. Yang keempat ada objek akad haram, dan akad mengandung riba atau gharar. Nah, hikmah dari barakat ini ialah yang pertama yaitu akad biasanya bisa untuk mengatur hubungan manusia agar menjadi tertib, dan juga biasanya akad ini juga bisa untuk mencegah perselisihan antara kedua belah pihak yang berakad ataupun dari seperti sewa menyewa itu tersendiri. Nah, yang ketiga itu memberikan
Selanjutnya yaitu memberikan kepastian hukum. Atau memberikan kepastian hukum itu tersendiri. Dan juga biasanya akad ini juga menjadi salah satu penjaga keadilan dalam interaksi, dan juga misalnya menciptakan kepercayaan kepada rekan bisnis ataupun orang yang berakad itu tersendiri. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.